Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sekarang akan mengadakan perjalanan dari Pekanbaru ke Desa Kualu di perbatasan Pekanbaru. Nah, di dalam perjalanan ini saya sebagaimana biasa membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Judul kajian kita pada perjalanan kali ini adalah Cilaka. Judulnya Cilaka, artinya cipta lapangan kerja. Cilaka, cipta lapangan kerja. Nah, jadi undang-undang yang didemo orang sekarang ini namanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ayat yang saya baca pertama tadi itu Iqra, ayat pertama turun, bacalah, artinya telitilah, perhatikanlah. Itu. Jadi Iqra, bacalah. Kalau istiqra itu telitilah. Jadi penelitian dalam bahasa Arabnya istiqra. Kalau iqra, bacalah, perhatikanlah, renungkanlah. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam masalah ini iqra, perhatikan. Ini itu kan fi'il amar, itu iqra, perintah. Nah, jadi manusia disuruh menciptakan lapangan kerja dengan mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan lingkungannya adalah mengambil upah mengembala kambing. Nah, lapangan kerja dalam bidang peternakan, sederhana sekali. Yang kedua, lapangan kerja yang beliau tempuh adalah setelah berumur 9 tahun berdagang. Berdagang ke negeri Syam, yang akhirnya bertemu dengan Buhairah yang menyatakan ada tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Nah, ini sewaktu beliau masih remaja, menciptakan lapangan kerja. Cilaka, cipta lapangan kerja. Nah, kemudian beliau semakin dewasa lagi. Umur 25 tahun beliau telah bekerja sendiri, mandiri. Tidak lagi ketergantungan kepada kambing orang yang digembalakan. Tidak lagi tergantung dengan pamannya, ikut-ikut berniaga, tapi sudah mandiri umur 25 tahun. Lalu dilamar oleh Khadijah, menikah waktu umur 25 tahun. Nah, diringkaskan kisahnya bahwa Rasulullah pernah menegur suatu pendidikan yang tidak menciptakan cilaka, cipta lapangan kerja. Jadi saya waktu menjadi Widya Iswara selama 20 tahun di LPMP Provinsi Riau di bawah Kemendikbud, selalu hadis ini saya sampaikan, bagaimana Nabi Muhammad cilaka, ciptakan lapangan kerja. Nah, pada satu kali ada para sahabatnya yang mengajarkan berbagai ilmu di sudut Masjid Madinah, berkelompok
Nama kelompok itu namanya Al-Kuttab. Al-Kuttab itu lebih banyak baca kitab. Nah, lalu para guru yang banyak membaca kitab tadi dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ya muallim, hei para guru." Nah, kalau sekarang mungkin ya asatis ya, tapi di situ disebut ya muallim. Limadza la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Hei para guru, mengapa kalian hanya membaca menulis? Mengapa kalian tidak mengajarkan keterampilan kerja bertenun sebagaimana kalian mengajarkan keterampilan membaca dan menulis? Nah, nampak Rasulullah itu mempunyai perhatian hebat terhadap sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Jangan hanya mengajarkan membaca, menulis, menghafal. Jangan itu saja. Tapi kata Rasulullah, limadza la tu'allimuhal hiyaka? Mengapa kalian tidak menciptakan lapangan kerja dalam bidang tekstil, dalam bidang bertenun? Al-hiyakah itu artinya bertenun. Karena orang-orang Arab waktu itu dari Persia lah kainnya, dari Romawi, dari India, tidak punya produksi sendiri. Maka Rasulullah menegur, limadza la tu'allimuhal hiyakah? Mengapa kalian tidak mengajarkan keterampilan bertenun? Kama tu'allimuhal kitabah, sebagaimana kalian mengajarkan membaca dan menulis. Masya Allah, kalaulah hadis ini dikembangkan untuk umat Islam di seluruh Indonesia, tentu pesantren-pesantren, madrasah-madrasah lebih giat lagi. Sekarang sudah giat ya, sudah bagus. Tentu lebih giat lagi dengan semangat spiritual dari Rasulullah ini, menciptakan lapangan kerja sendiri. Macam orang Jepang umpamanya, dia pintar membuat baut, membuat radio. Dia tidak mau menjadi pegawai negeri karena dia sudah menciptakan lapangan sendiri. Yang jadi pegawai negeri adalah orang yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Macam Cina-Cina di Indonesia, kenapa jarang dia jadi pegawai negeri? Karena dia mampu berwira swasta, mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Pertanyaan, kenapa sekarang di demo itu undang-undang cilaka, undang-undang cipta lapangan kerja? Padahal itu bagus, omnibus law, undang-undang cipta lapangan kerja, bagus. Tapi kok ada demo? Disinilah masalahnya. Kok di demo? Karena di demo itu karena di dalamnya pada penciptaan lapangan kerja itu menurut aturan-aturan yang ada dalam undang-undang itu hanya menguntungkan cukong-cukong. Tapi mau beli kue? Hah? Udah lewat dah? Enggak, Siko bang. Hah? Siko bang berarti bang. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentang penciptaan lapangan kerja. Yang penting sekali ialah semangat mandiri itu harus ditanamkan kepada generasi muda kita. Saya tidak begitu tertarik membicarakan tentang demo-demo undang-undang cilaka itu. Saya lebih tertarik memotivasi dunia pendidikan menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya bisa bekerja sama dengan cukong-cukong bisa, tapi yang sama-sama menguntungkan. Masyarakat kecil ya ada pesangonnya, ada semacam pensiunnya, dan menguntungkanlah pokoknya. Atau diberi modal, jadi menguntungkan, sama-sama menguntungkan. Yang undang-undang cilaka yang didemo sekarang ini, menurut mereka yang berdemo atau para ahli, hanya menguntungkan cukong-cukong saja, tidak menguntungkan bagi rakyat banyak. Termasuk usaha katanya, hak usaha atas tanah itu
pengelolaan tanah itu sampai 90 tahun. Padahal menurut undang-undang selama ini, undang-undang agraria, karena saya sarjana hukum saya jurusan pertanahan, jurusan agraria, maka disebut M. Rakib Jamari SH. SH saya itu bagian pertanahan. Nah, dulu tanah itu hanya diberi hak guna usaha 30 tahun. Bisa diperpanjang lagi jadi 15 tahun. Kok sekarang menjadi 90 tahun? Berarti abadi, dan meninggal kita tanah masih milik cukong-cukong, belum kembali. Nah, itu baru satu segi. Dan dari segi yang lain, ini nantinya dari segi yang lain itu tentang buruh yang banyak dirugikan. Haknya untuk berdemonstrasi tidak ada lagi, unjuk rasa, mengungkapkan pendapat. Kenapa? Karena banyak terjadi perubahan-perubahan dari segi harga, kemudian dari segi situasi, apalagi pandemi sekarang ini, COVID-19 ini. Banyak perubahan-perubahan. Jangan sampai para buruh itu tidak makan. Jangan sampai di PHK seenaknya majikan saja, tapi ada berimbang dan sama-sama menguntungkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, cilaka, cipta lapangan kerja. Nah, ada hadis Nabi mengatakan, siapa yang memulai lapangan kerja? Karena hadis ini umum. Kaidah usul fikih mengatakan al-ibratu bi umumil labzi la bi khusus sababi. Lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran, di dalam hadis, pada umumnya dipahami melalui umum lafaznya secara umum, bukan khusus sabab. Jadi bukan khusus untuk asbabun nuzul dari ayat itu diturunkan, atau dari asbabul wurud dari hadis itu diucapkan oleh Rasulullah. Bukan itu saja, tapi ada keumuman lafaz. Jadi dikatakan di dalam hadis itu, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man